Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Pemirsa Sirpo TV dimanapun berada, senangnya pada hari ini kita bisa kembali bertemu dalam program Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Bersama saya Tiara Dianti dan tentu seperti biasa saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio Sinpo TV Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Pak Ustadz? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Semoga kesehatan ini juga bisa dirasakan oleh pemirsa Sinpo TV dimanapun berada. Dan untuk topik di episode kali ini kita akan ngobrol terkait dengan urgensi dari amar ma'ruf nahi. Nah, ini maksudnya seperti apa dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung saja mendengarkan. Silahkan Pak Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala anbiya'a dhawi fatanah bisidqi wat tablighi wal amanah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'dah. Saudaraku pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara, alhamdulillah memuji dan bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Rasulullah, dan pada kesempatan berbahagia ini kita akan berbicara tentang urgensi amar ma'ruf nahi mungkar. Apa sih urgensi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu? Kita harus pahami dulu amar ma'ruf nahi mungkar itu seperti apa. Amar ma'ruf itu artinya kita mengajak kepada diri sendiri prioritasnya, kemudian kepada orang-orang terdekat, kemudian orang lain untuk menjalani sesuatu yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan orang lain. Kemudian juga harus diimbangi dengan nahi mungkar. Nahi mungkar itu melarang terhadap diri sendiri, mencegah terhadap diri sendiri segala sesuatu yang membawa madarat atau biasa disebut dengan keburukan. Kalau boleh dianalogikan, amar ma'ruf itu ibarat seorang petani nanam padinya, nahi mungkar itu membasmi hamanya. Kalau hanya padi yang ditanam tapi hama tidak dibasmi, maka keseimbangan tidak akan terjadi atau panen yang diharapkan nggak akan bisa berhasil. Dan amar ma'ruf nahi mungkar ini menjadi tugas utama para nabi dan rasul diutus ke muka bumi ini. Mulai dari nabi yang pertama berlanjut sampai nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan juga tugas prioritas dari pelanjut para nabi, di para sahabat, para tabi'in, para tabi'it tabi'in, para ulama, dan juga untuk kita semua sesuai dengan porsi dan kemampuan kita masing-masing. Bisa kita jumpai keterangan ini dalam Al-Quran, surah Ali Imran ayat yang ke-104 disampaikan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Wal takum minkum, dan hendaknya di antara sebagian kalian ummatun menjadi orang yang yad'una ilal khair, mengajak kepada kebaikan. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran, artinya bagi-bagi tugas. Ada orang yang memang tugas secara spesifik dia amar ma'ruf, menyampaikan yang baik-baik, tapi dia tidak ada kemampuan untuk nahi mungkar. Ada yang memang tugasnya nahi mungkar, tapi untuk menyampaikan ma'ruf dia juga kurang profesional di situ. Artinya kita tetap bagi tugas. Tetapi amar ma'ruf itu lebih ringan daripada nahi mungkar kalau melihat dari sisi resikonya. Kalau amar ma'ruf ngajak kepada yang baik, paling resikonya hanya penolakan saja. Itu pun kadang penolakan masih dengan pakai bahasa yang halus. Tapi kalau nahi mungkar itu resikonya, efeknya lebih besar. Selain penolakan, terkadang ada perlawanan. Nah, kita bersyukur di Indonesia ini ada beberapa ormas yang punya kekhasan atau ciri khas tersendiri.
Misalnya kalau Nahdlatul Ulama itu ciri khasnya lebih menekankan ke amar ma'ruf dengan cara yang santun. Tapi juga ada ormas-ormas lain yang terkadang penekanan dakwahnya di nahi mungkar. Memang kesannya kayak berlawanan, tapi sebetulnya itu satu paket, hanya dengan tugas yang berbeda-beda. Lalu apa urgensinya bagi kita umat muslim, siapapun kita, apapun profesi kita dan kedudukan kita, urgensi dari amar ma'ruf nahi mungkar itu? Atau bisa kita bahasakan alasan apa sih yang menyebabkan mendasari pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar itu? Yang pertama, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu menjadi syarat kita ini tetap menjadi umat yang terbaik. Disampaikan dalam Quran, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum, kalian itu ada khaira ummatin, menjadi umat yang terbaik. Ukhrijat linnas, yang keluar untuk sesama manusia, yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah atau menghindarkan dari keburukan. Jadi yang pertama, syarat kita menjadi umat yang terbaik itu masih mau mengajak kepada sesama kita untuk berbuat baik dan menjauhkan atau melarang kepada saudara kita menjauhi kemungkaran. Artinya secara tidak langsung ada kepedulian di antara kita. Tidak cuek, tidak hanya mementingkan ego sendiri. Yang penting saya baik, yang penting saya nggak merugikan orang. Itu ibarat kata orang yang sudah tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar itu begini Mbak Tiara. Misalnya kita lagi naik kapal, kemudian kita sih di kapal itu kita taat peraturan, tapi kemudian kita ngelihat ada orang yang nahi mungkar, melakukan kemungkaran, ngelobangin kapal misalnya. Tapi kok kita diamkan saja, nanti yang tenggelam bukan hanya dia yang ngelobangi kapal, tapi kita juga sama. Nah ini termasuk bagian dari urgensi yang kedua, bahwa amar ma'ruf nahi mungkar itu menjauhkan dari azab Allah. Karena ketika kemungkaran itu sudah semakin merajalela, kemaksiatan semakin dinormalisasi kalau bahasa sekarang katanya, itu akan mendatangkan azab Allah. Lah, azab Allah itu ketika turun bukan hanya akan menimpa kepada orang-orang yang berbuat maksiat, kepada orang-orang yang berbuat kemungkaran, tapi semua akan kena. Kalau orang yang baik, orang yang punya kapasitas, diam saja melihat kemungkaran. Maka saya analogikan tadi, kalau penumpang kapal yang lain kok diam saja membiarkan ada orang yang rusak kapal, misalnya melubangi kapal sehingga air masuk ke dalam kapal itu, kok orang-orang di segitu diam saja, maka ketika nanti kapal tenggelam, maka semuanya ikut tenggelam. Ini disampaikan dalam Al-Quran misalnya dalam surah Al-Anfal itu ada bunyi ayat wa ma kanallahu li'adzibahum wa anta fihim wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah itu tidak akan menimpakan azab selama Rasulullah ada di situ. Dulu di zaman Rasulullah masih ada, memang yang menjadi penolak azab Allah itu Rasulullah. Lah sekarang Rasulullah udah nggak ada. Maka ayat lanjutannya, wa ma kanallahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menimpakan azab wa hum yastaghfirun selama mereka itu mau beristighfar. Istighfar ini dalam bahasa lain adalah mau amar ma'ruf nahi mungkar. Maka selama kita di Indonesia ini masih ada orang-orang yang mau peduli dengan mengajak kepada hal-hal yang baik. Hal-hal yang baik ini bukan hanya melulu tentang urusan yang kelihatan murni akhirat, tetapi yang lain misalnya. Kita melihat ada orang berperilaku membuang sampah sembarangan. Terus kita biarkan, lama-lama kalau sampah itu numpuk terjadi musibah banjir. Ini yang kena banjir bukan hanya dia yang buang sampah, tapi semuanya ya termasuk kita. Kalau kita mendiamkan, ini contoh ringan, contoh kecil saja. Apalagi mungkin kalau kemaksiatan yang lain. Karena urgensi yang ketiga, kemaksiatan itu kalau dibiarkan akan mudah menular. Sesuatu yang buruk itu menularnya lebih mudah daripada sesuatu yang baik. Misal, di masyarakat kita itu apalagi kalau
kemaksiatan itu sudah dianggap biasa, kemudian orang-orang sudah tidak peduli, maka akan dilakukan oleh 1 orang, 2 orang, 3 orang. Kalau itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, maka dianggapnya sudah bukan maksiat lagi. Pemerintah kalau sudah seperti ini akan kesulitan untuk memberantasnya, seperti sekarang penyakit yang begitu mewabah seperti misalnya judi online. Itu dulu mungkin awalnya baru 1 orang, 2 orang biasa aja. Tapi kalau sekarang sudah mewabah seperti ini, hampir semua kalangan terkena, sudah sulit. Makanya tugas kita bersama sebetulnya untuk mengingatkan, seandainya ada teman kita, ada saudara kita yang mulai nyoba-nyoba untuk masuk ke situ, kewajiban kita untuk mengingatkan. Lah, kewajiban kita hanya mengingatkan saja sebetulnya. Masalah nanti dia ikut atau tidak, kita nuruti saran kita atau tidak, itu udah urusan dia masing-masing. Wong para nabi dan rasul pun itu tugasnya hanya sama. Hanya mengingatkan, mengajak kepada yang baik, jauhi yang enggak baik. Masalah nanti selanjutnya ya terserah. Kalau dalam bahasa Al-Quran, wa ma'alaina illal balagh. Tugas kami hanya menyampaikan saja. Diterima atau dan tidak itu urusan kalian. Kalau diterima ya syukur, insya Allah kita akan selamat dari azab dan maksiat itu. Tapi kalau tidak terima ya siap-siap minta akan nanggung bersama dari azab Allah itu. Kemudian yang selanjutnya urgensinya bahwa musuh kita itu nggak pernah istirahat, nggak pernah tidur. Setan kan musuh kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu sungguh musuh yang paling nyata buat kita, dan setan itu sedetik pun nggak pernah istirahat. Dan setan diberikan kelonggaran panjang umur oleh Allah sampai nanti hari kiamat, dan ia akan terus dengan gigih menggoda kita, menjerumuskan kita. Lah kalau kita lengah saling mengingatkan, ya kita akan terkalahkan. Amar ma'ruf nahi mungkar itu kan pada dasarnya kita saling mengingatkan. Kita bisa jadi tergelincir kepada kesalahan, butuh orang lain yang mengingatkan. Ketika saudara kita tergelincir kepada kesalahan, kitalah yang mengingatkan. Kalau dalam bahasa yang lain, dalam ayat yang begitu populer, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabr. Insyaallah nanti dilanjut di segmen berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pemirsa Sinpo TV. Kami akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami di Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Alhamdulillahirabbil alamin, Anda kembali menyaksikan Islam Penuh Cinta, penyejuk hati, penyegar iman. Masih bersama saya Tiara Dianti dan tentu bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Risuanto. Di mana di episode kali ini tadi sudah disampaikan di segmen sebelumnya terkait dengan urgensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana mengajak, terutama yang menjadi prioritas adalah diri sendiri, baru kemudian ke orang lain bagaimana berbuat baik dan juga mencegah perbuatan buruk. Nah, ini pun harus satu paket ya Pak Ustadz ya, tidak bisa terpisah, lebih baik seperti itu. Dan tadi disampaikan juga di segmen sebelumnya bagaimana urgensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ini diantaranya adalah sebagai syarat untuk kita menjadi umat terbaik. Dan untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan langsung mendengarkan. Silakan Pak Ustadz. Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, juga Mbak Tiara. Alasan yang selanjutnya atau urgensi yang selanjutnya dari amar ma'ruf nahi mungkar itu adalah sebagai bentuk kasih sayang terhadap sesama saudara kita. Apalagi yang orang-orang yang terdekat kita. Bahwa setiap ada peluang kebaikan kita mengajak. Tidak kita ego terus melaksanakan sendiri, tidak. Atau kemudian ketika kita tahu ada orang-orang terdekat kita melakukan satu pelanggaran, satu kesalahan, kita melarangnya, itu sebagai bentuk kasih sayang kita. Cuman terkadang kita yang amar ma'ruf nahi mungkar juga belum tahu cara yang tepat, dan juga terkadang pula orang yang kita ajak, orang yang kita tegur, kita melakukan ketika ia melakukan pelanggaran itu sering salah paham dengan kita. Ketika mereka melakukan kesalahan, misalnya mereka sudah terlanjur ke judi online umpama. Terus kemudian kita tegur, kadang mereka tidak terima, bahkan menganggap kita itu tidak suka dengan dia. Dan inilah memang problemnya atau resikonya yang kita tanggung dari amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi kita tetap harus berusaha maksimal dengan cara yang terbaik pula. Jangan sampai kita mencegah kemungkaran, justru malah timbul kemungkaran baru.
niat kita mau mengurangi kemungkaran, tapi malah justru timbul kemungkaran baru ini yang tidak dikehendaki, maka selain kita mempelajari bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu, kita juga harus tahu etikanya dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak asal yang penting kelarang, tidak yang asal yang penting ngajak, tidak. Islam yang dibawa oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika amar ma'ruf itu pun butuh tahapan yang cukup lama, butuh etika, butuh pendekatan yang berjenjang. Artinya tidak langsung mengatakan ini haram, tidak. Itu pun berjenjang itu tadi atau bertahap. Dah, kita pun sama di dalam menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar itu pun kita ngelihat objeknya siapa, tempatnya di mana, tidak asal yang penting kita ngelihat itu salah langsung kita tegur di tempat, tidak. Kita harus tahu etika dan akhlaknya agar niat kita menyampaikan amar ma'ruf nahi mungkar ini tersampaikan dengan baik. Dan insya Allah seperti itulah urgensi dari amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam Bisawab. Kalau dari penjelasan Pak Ustadz memang ada etika yang harus dilakukan ketika kita mencoba tadi terutama mencegah perbuatan buruk ya Pak Ustadz. Karena kadang pun Pak Ustadz untuk mencegah perbuatan buruk malah resikonya jadinya balik ke orang tersebut. Iya, betul. Ke yang berusaha mencegah gitu Pak Ustadz ya, misal saja dalam melerai pertikaian misalnya ya. Jadi malah kena bogemnya juga atau seperti apa gitu kan Pak Ustadz, sehingga memang dibutuhkan pertama memang niat juga Pak Ustadz ya untuk kemudian mencegah perbuatan itu semakin parah, kemudian juga ternyata memang yang ditekankan adalah ada etika di dalamnya ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi mungkar tadi gitu ya Pak Ustadz. Dan tadi juga Pak Ustadz menyebutkan bahwa ini harus dilakukan sesuai dengan porsi masing-masing. Nah ini contohnya seperti apa Pak Ustadz yang mungkin bisa kita terapkan dengan keilmuan yang setiap orang pasti punya kapasitas ataupun kemampuan yang berbeda tentunya ya Pak Ustadz ya dalam melakukan kegiatan ataupun mungkin dalam melihat perilaku di sekitar ataupun di lingkungan kita. Nah seperti apa nih Pak Ustadz? Baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah, penonton pemirsa Sinpo TV dimanapun berada, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ini Rasulullah menyampaikan etika atau job desk masing-masing di antara kita bagaimana dalam hal kemungkaran atau nahi mungkar itu. Dalam hadis itu disampaikan man ra'a minkumul mungkar falyughayyirhu biyadihi. Siapa yang melihat kemungkaran maka rubahlah dengan tangannya. Tangan ini maksudnya adalah kekuasaan. Nah, ini yang paling efektif untuk mencegah kemungkaran itu adalah penguasa. Ya. Kemungkaran kayak apapun, tapi kalau penguasa udah bertindak, insya Allah itu sangat efektif dan efisien. Sebagai contoh misalnya di Jakarta Utara itu dulu ada konon katanya prostitusi terbesar se-Asia Tenggara katanya. Tapi begitu ada pemimpin yang peduli mulai dari gubernur, teken surat keputusan, tinggal stempel, kemudian aparat yang bertindak, selesai. Kemudian di Surabaya itu dulu ada juga sama prostitusi, kemudian di Jakarta dulu yang di Alexis atau apa itu dulu. Itu ketika seorang pemimpin dengan tangannya itu sangat efektif dan efisien untuk mengurangi, kalau untuk menghilangkan 100% kayaknya juga belum bisa, tapi paling tidak mengurangi sentral dari kemaksiatan atau kemungkaran itu. Jadi yang paling utama, efektif dan efisien adalah dengan tangan alias kekuasaan. Fa illam yastati, kalau kita bukan penguasa, fa bilisani, maka dengan lisan. Kalau dulu bersuara dengan langsung, kalau sekarang mungkin dengan tulisan. Kita suarakan apalagi sekarang di media sosial. Karena kan ada jargon sekarang itu no viral, no justice. Begitu viral disampaikan oleh banyak orang, begitu masif pemberitaan, insya Allah nanti suara kita, tulisan kita itu akan sampai naik ke tangan itu tadi. Lah, kalau kita bukan penguasa, tidak punya kekuasaan, kita juga tidak ada kemampuan untuk menyuarakan, baik lewat suara langsung atau lewat tulisan, fa illam yastati fa biqalbih. Maka kalau tidak mampu, maka dengan hati. Dengan hati artinya paling tidak kita mengingkari bahwa di depan kita itu ada kemungkaran. Saya mau merubah, saya nggak ada kemampuan apa-apa. Dengan kekuasaan saya bukan penguasa, dengan bersuara saya tidak mampu, saya tidak bisa, maka fabi qalbih, maka dengan hati. Artinya dengan mengingkari bahwa saya tidak termasuk orang yang menyetujui adanya kemungkaran seperti ini di sini. Nah,
Walaupun yang dengan hati itu wadzalika adhaful iman. Ini termasuk selemah-lemahnya iman. Lah, ya kita berharap para pemimpin kita mulai dari level yang terendah sampai yang tertinggi, kepala negara Indonesia kita ini, dengan harapan Indonesia ini akan memperoleh negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Setiap ada kemungkaran, para pemimpin kita ini peduli. Kemudian di level lanjutnya tadi, orang-orang yang punya kemampuan atau berkompeten di suara dengan menyuarakan, mungkin ini anggota legislatif ya, yang menyuarakan terbentuknya undang-undang dan lain sebagainya, ya kita harapkan peduli dengan kemaksiatan, kemungkaran yang itu akan merusak kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Lah, kita sebagai rakyat biasa ya mendoakan tadi. Walaupun dengan mendoakan itu wadzalika adhaful iman. Makanya kita sebagai warga negara tentu ketika ada momen pemilihan seorang pemimpin, ya kita pilihlah pemimpin-pemimpin yang peduli dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Mungkin itu sesuai dengan kemampuan kita. Tinggal kita berada di posisi yang mana. Ya kalau kita punya kekuasaan tentu ya kita berkuasa, kalau presiden ya tentu seluruh Indonesia. Lah kalau seorang RT mungkin ya seluruh wilayah RT-nya aja. Lah kalau dari masing-masing RT wilayah seluruh Indonesia itu peduli dengan itu, insya Allah ya seluruh Indonesia akan aman dari itu. Cuman terkadang kendalanya memang nahi mungkar itu resikonya lebih besar dari amar ma'ruf. Selain penolakan terkadang ada perlawanan. Lah perlawanan itu bisa jadi perlawanan fisik itu tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah kalau dari penjelasan Pak Ustadz juga memang saya sempat terbesit gitu ya Pak Ustadz sebagai warga gitu ya, kadang pengen melakukan hal lebih yang kita nggak bisa melakukan hal tersebut, tapi kadang kita ingin melakukan hal tersebut. Kalau misalnya dari sisi cerita Pak Ustadz tadi menyampaikan dari sisi penguasa atau yang punya jabatan, tapi ternyata tidak bisa menggunakan jabatan atau kekuasaannya secara baik, wewenangnya gitu ya Pak Ustadz, yang padahal kita berharap sekali nih akan jabatan itu bisa menyelesaikan mungkin berbagai persoalan yang ada. Tapi ternyata tidak digunakan secara maksimal atau mungkin bahkan tidak digunakan sama sekali. Itu apa hukumnya Pak Ustadz? Begini, memang ketika seseorang itu menyalahi amanah ya termasuk khianat dari amanahnya itu. Apalagi dia sudah bersumpah jabatan akan melakukan ABC, termasuk diantaranya melakukan perbaikan. Nah, perbaikan itu kan berarti ngajak kepada yang baik. Kalau hanya sekedar mengajak kepada yang baik tapi tidak mencegah kepada kebaikan, di awal tadi saya analogikan seorang petani hanya dia nanam padi tapi tidak membasmi hamanya, ya alamat padi itu nggak akan bisa panen. Nah, makanya ketika seseorang yang sudah diamanai sebagai seorang penguasa dari level yang terendah sampai yang tertinggi misalnya, kok tidak peduli dengan itu, ya dia termasuk bagian dari khianat. Lalu bagaimana sikap kita sebagai warga? Ya kita seorang warga, seorang ini ya ada hak untuk mengkritik, tapi tentu dengan cara yang baik. Penguasa yang ekstrim zalim itu kan Fir'aun, dilambangkan sebagai seorang Fir'aun. Nabi Musa ketika diutus oleh Allah untuk menyampaikan kritik kepada Fir'aun itu pun memakai qaulan layyinan, memakai bahasa yang baik, tidak memakai bahasa yang caci maki, apalagi sampai mencaci maki secara personal. Ini sebetulnya tidak diajarkan dalam agama kita. Walaupun di kita, di negara demokrasi ini dibenarkan demonstrasi, tetapi tentu dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang santun, tidak anarkis, apalagi sampai menyerang secara personal, menjelek-jelekkan secara pribadi. Kita sebagai seorang muslim itu bukan ajaran agama kita. Tapi bagi saudara kita, pemimpin-pemimpin kita yang diamanai untuk memegang amanah kekuasaan, dan itu cara paling efektif untuk mencegah kemungkaran, kok tidak dilakukan, apalagi sampai membuat kemungkaran baru, berarti dia ya khianat terhadap amanah atau sumpah jabatan yang dilakukan di awal ketika dia akan menduduki jabatan tersebut. Maka ya kita sebagai warga, kita sebagai umat, harapan kita ya tadi dengan terakhir wa biqalbih, dengan hati kita. Paling tidak kita mengingkari adanya kemungkaran itu karena kita tidak ada kemampuan untuk merubah dengan tangan, dengan kekuasaan atau dengan suara, dengan tulisan. Kita mengingkari itu dengan kita terus berdoa, karena itu mungkin cara yang terakhir sudah. Kita berdoa, bermohon pada Allah agar Indonesia ini
Kalau untuk menghilangkan 100% kayaknya enggak. Wong tempat sentralnya dihilangkan pun akan malah justru berpencar dari tempat-tempat lain ke tempat lain. Ya harapan kita dilindungi atau kita berada di tempat orang-orang yang peduli terhadap amar ma'ruf nahi mungkar. Wallahu a'lam Bismillah. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan terima kasih pemirsa Sinpo TV sudah menyaksikan episode kali ini. Saya Tiara Dianti mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.